Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz Alvin Mubarok, NPM 2072027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kunjungan saya ke GI Ciamis mengenai busing dan isolator. Nah, isolator sendiri adalah sebuah bahan untuk biasanya memisahkan antara beberapa komponen yang bersifat konduktif atau menghantarkan listrik. Nah, mengapa isolator ini sangat diperlukan? Karena pada jaringan distribusi ataupun transmisi, nah isolator ini sangat diperlukan karena tegangan yang digunakan di sana itu sangat tinggi, sehingga diperlukanlah isolator untuk memisahkan antar konduksi atau antar penghantar, pokoknya alat-alat yang bersifat konduksi atau menghantarkan listrik dengan pemisah juga dengan tujuan keselamatan kita sebagai manusia. Nah, untuk isolator sendiri terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan ada yang pertama lokasi pemasangannya, ada pasang dalam dan pasang luar. Pasangan dalam, pasangan luar. Nah, pasangan dalam sendiri itu ditujukan untuk isolator-isolator yang digunakan di dalam ruangan. Untuk pasangan luar, nah ini digunakan di luar ruangan. Nah, selanjutnya juga ada berdasarkan bentuk dari isolator. Yang pertama berbentuk silinder. Silinder ini biasanya digunakan di dalam ruangan karena tidak ada pengaruh seperti hujan ataupun debu. Mungkin debu di dalam ruangan masih ada, tapi hujan seperti air yang begitu, nah itu tidak ada, sehingga isolator ini berbentuk silinder. Dan juga yang kedua ada isolator berbentuk piringan. Nah, ini sering kita jumpai di jalur transmisi, biasanya di pada tower-tower gitu. Ada isolator yang digantung seperti rantai, nah itu berbentuk piringan. Nah, itu berfungsi agar ketika ada air yang menyentuh, nah itu akan langsung hilang gitu, seperti air di daun talas itu akan hilang, dan sifat konduktivitas dari air tersebut tidak akan terjadi di sana. Selanjutnya ada juga dari segi konstruksinya. Nah, yang pertama ada isolator gantung seperti tadi di transmisi, di tower-tower jalur transmisi. Nah, itu biasanya menggunakan suspensi. Nah, suspensi itu ketika isolator berbentuk piringan tadi disatukan berbentuk rantai. Nah, itu isolator suspensi. Dan yang kedua ada isolator pendukung. Nah, isolator pendukung ini seperti isolator pin pos. Nah, ini digunakan pada tiang-tiang biasanya. Untuk pin itu biasanya pada tiang yang memang tidak ada sambungan lengkungnya. Ya, jadi langsung menimpa pin, isolator pin si kabelnya itu. Ada juga pin pos dan pos. Nah, itu biasanya digunakan untuk sambungan atau jalur distribusi atau jalur transmisi yang membutuhkan lengkungan pada tiangnya gitu. Nah, selanjutnya ada juga bahan-bahan dari isolator sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama untuk bahan dari isolator itu harus yang tidak menghantarkan listrik. Nah, itu yang paling utama. Namun ada beberapa karakteristik yang lainnya. Mengapa? Karena pada jalur distribusi dan transmisi ini akan akan mengalami cuaca yang ekstrim, juga keadaan yang ekstrim. Di antaranya misalkan ada hujan atau pembukuan, pemanasan, atau juga dari segi mekanik gitu. Nah, dari segi mekanik ini isolator itu harus mampu memiliki kekuatan mekanis tarik, kekuatan mekanis tekan, dan kekuatan mekanis tekuk. Mengapa demikian? Karena pada saat kita melakukan jalur transmisi, kita bisa lihat transmisi. Nah, itu kabel yang digunakan itu kan sangat berat gitu, apalagi panjang. Nah, ketika seperti tadi isolator suspensi pada tiang yang sangat tinggi, nah dikaitkan dengan penghantar yang begitu berat. Nah, itu ada
kekuatan daya tarik dari penghantar ke bumi gitu. Nah, itu harus kuat. Ada juga mekanis tekan. Nah, mekanis tekan ini seperti yang pin. Nah, pin itu kan langsung tertimpa oleh penghantar yang begitu panjang. Nah, itu harus kuat. Dan ada juga mekanis tekuk. Nah, ini ketika keadaan memang si isolator itu memiliki beban yang beban tekuk, beban yang membuatnya sedikit tertekan bengkok gitu. Selanjutnya ada isolator terpolusi. Nah, untuk isolator terpolusi ini menjadi salah satu sebab dari tembusnya isolator. Mengapa demikian? Karena pengaruh polutan terhadap kinerja isolator itu ketika polutan menumpuk. Nah, polutan tersebut akan bersifat konduktif. Nah, jadi ketika polutan menumpuk di bagian luar isolator akan terjadi loncatan tegangan gitu, loncatan tegangan listrik gitu. Jadi si isolator tidak berfungsi karena listrik akan mengalir di luar isolator atau melalui polutan tersebut. Nah, selanjutnya ada penentuan jarak isolator. Nah, isolator ini biasanya berjarak antar isolatornya ada ketentuan-ketentuan jarak yang harus terpenuhi. Juga tingkat bobot polusi isolator sendiri memang ada ketentuan khusus di mana kita harus melakukan pencegahan setelah beberapa minggu. Dan untuk di GI Ciamis sendiri itu akan dilakukan pencegahan atau pemeliharaan selama 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali akan dilakukan pembersihan dan pengolesan ada bahan-bahan yang bersifat memperbarui dari sifat isolator itu sendiri. Nah, yang terakhir tadi isolator sudah kita bahas, dan yang terakhir itu adalah bushing. Nah, bushing adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengikat padu antara konduktor tegangan tinggi dan peralatan yang dibumikan. Nah, ini biasanya bushing digunakan pada trafo ya. Nah, biasanya trafo untuk penghantar itu menggunakan bushing. Mengapa demikian? Karena mencegah adanya loncatan listrik antara penghantar ke badan trafo atau ke tangki trafo yang akan menghasilkan tangki itu meledak ya. Nah, pada hakikatnya bagian utama dari bushing itu sendiri adalah inti konduktor bahan elektrik yang terbuat dari logam. Nah, juga untuk tegangan yang lebih tinggi sering digunakan isolator dengan minyak trafo. Nah, itu trafo sendiri biasanya menggunakan minyak trafo dan gulungan hardboard atau soft paper, atau jadi menggunakan kertas dan diisi dengan minyak. Nah, itu isolator di dalam trafo sendiri. Nah, itu mungkin untuk penjelasan dari saya. Mungkin mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.